Selamat datang di video sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2017 tentang pendaftaran dan pengelolaan sistem informasi Ormas. Video ini akan menjawab pertanyaan Anda terkait apa itu Ormas dan bagaimana cara mendaftar Ormas. Oke, mari kita simak satu persatu. Pertama, kita akan menyimak pengertian Ormas. Organisasi kemasyarakatan atau Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berikut adalah asas, ciri, dan sifat Ormas. Asas Ormas tidak bertentang dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Ormas dapat mencantumkan ciri tertentu yang mencerminkan kehendak dan cita-cita Ormas yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Ormas bersifat sukarela, sosial, mandiri, nirlaba, dan demokratis. Berikut adalah tujuan dan fungsi Ormas. Tujuan Ormas antara lain fungsi Ormas sebagai sarana, antara lain Ormas dapat berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum. Permendagri nomor 57 tahun 2017 tentang pendaftaran dan pengelolaan sistem informasi Ormas mengatur pendaftaran Ormas yang tidak berbadan hukum. Ormas tidak berbadan hukum dinyatakan terdaftar setelah mendapatkan SKT yang diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Nah, sekarang kita akan membahas hal yang terkait dengan pendaftaran Ormas. Ormas dapat memiliki struktur kepengurusan berjenjang atau tidak berjenjang. Pendaftaran Ormas yang memiliki struktur kepengurusan berjenjang dapat dilakukan oleh pengurus Ormas di tingkat pusat kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum. Pendaftaran Ormas yang memiliki struktur kepengurusan tidak berjenjang dilakukan oleh pengurus Ormas sesuai dengan domisili sekretariatnya di tingkat provinsi atau kabupaten atau kota. Ada 3 tahap dalam tata cara pendaftaran. Yang pertama, pengajuan permohonan. Yang kedua, pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan dokumen pendaftaran. Dan yang ketiga, penerbitan SKT. Tata cara pengajuan permohonan. Permohonan pendaftaran diajukan dan ditandatangani secara tertulis oleh pendiri dan pengurus Ormas. Permohonan pendaftaran secara tertulis diajukan kepada Menteri melalui Unit Layanan Administrasi Kementerian dengan tembusan kepada Gubernur dan Bupati atau Wali Kota. Permohonan pendaftaran juga dapat disampaikan melalui Gubernur atau Bupati atau Wali Kota pada Unit Layanan Administrasi atau Badan atau Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Provinsi atau Kabupaten atau Kota. Persyaratan permohonan pendaftaran melampirkan berkas antara lain Selain syarat-syarat tersebut, Ormas juga harus melampirkan surat pernyataan ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Ormas atau sebutan pengurus lainnya, tata cara pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan dokumen pendaftaran, tata cara penerbitan SKT atau penolakan permohonan pendaftaran. SKT yang telah habis masa berlakunya dapat diperpanjang dengan tata cara yang sama seperti permohonan pendaftaran Ormas. Pengurus Ormas harus mengajukan perubahan SKT apabila terjadi perubahan nama, bidang kegiatan, nomor pokok wajib pajak, dan atau alamat Ormas. Dalam jangka waktu paling lama 14 hari sejak permohonan perubahan SKT dicatat, Menteri menerbitkan atau menolak perubahan SKT. Perubahan SKT tidak mengubah masa berlaku SKT yang telah diterbitkan sebelumnya.
Kementerian Dalam Negeri mengkoordinasikan data dan informasi ormas seluruh Indonesia yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum dari seluruh kementerian, instansi terkait, dan pemerintah daerah sesuai dengan lingkup tugas, fungsi, dan kewenangannya. Hak dan kewajiban ormas. Ormas berhak Ormas berkewajiban Larangan. Ormas dilarang ormas yang melanggar ketentuan sebagaimana disebutkan barusan dijatuhi sanksi administratif berupa hal lain yang juga wajib kita ketahui antara lain ormas dilarang Ormas menyampaikan laporan perkembangan organisasi dan kegiatan organisasi setiap 6 bulan sekali. Kementerian Dalam Negeri melakukan pembinaan dan pengawasan pendaftaran ormas yang tidak berbadan hukum secara nasional. Pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku, SKT yang telah diterbitkan dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlakunya. Terima kasih Anda sudah menyimak video sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2017 tentang pendaftaran dan pengelolaan sistem informasi ormas. Semoga bermanfaat.